Kisah ini dimulai dengan sekelompok anak-anak yang bermimpi jadi pemburu harta karun, dengan tujuan dapat kekayaan dan kemuliaan. Semua setuju, termasuk anak yang pakai kostum kardus, dan mereka bersumpah akan jadi pahlawan terbaik di dunia. Para pemburu harta karun berkeliling dunia untuk menjelajahi reruntuhan yang disebut gudang harta karun, supaya bisa ngumpulin benda-benda peninggalan yang tersembunyi di dalamnya. Mereka mempertaruhkan nyawa melawan monster yang disebut Phantom, tapi sebagai imbalannya, mereka bisa dapat kekayaan besar dan kemuliaan. Ada sebuah klan yang sangat dihormati lagi, ngadain wawancara untuk calon anggota baru, dan karakter utama kita yang namanya Cry sedang antri. Ada batasan seberapa jauh seorang pemburu solo bisa melangkah, jadi penting banget gabung tim kalau mereka punya target besar. Seorang cewek namanya Ruda ngenalin dirinya ke Cry karena dia satu-satunya yang gak kelihatan nyeremin di situ. Tapi Cry malah canggung dan gak mau salaman. Ruda pengen gabung tim karena dia kesulitan dengan satu gudang harta karun tertentu, tapi ada orang yang ngeledek dia karena nyoba ngelakuin sesuatu. Masalahnya Ruda cuma level 3. Ruda tersinggung waktu dia dibilang amatir. Tapi cowok itu bilang kalau level Ruda terlalu rendah untuk bisa gabung ke klan terkenal First Steps. Dia bahkan nyuruh Ruda pulang ke ibunya aja. Karena kesal, Ruda langsung nantangin dia buat duel. Untungnya ada yang melerai pertengkaran mereka, dan Cry lega banget karena keributan itu akhirnya selesai. Di dalam, Ruda merasa kewalahan lihat banyaknya pemburu yang ikut seleksi untuk gabung ke klan First Steps. Dia juga kaget saat tahu kalau ini udah kali kelima Cry ikut wawancara ini. Buat para pemburu, skill itu segalanya. Mereka yang berbakat bisa langsung terkenal dan naik peringkat dengan cepat. Tapi yang gak berbakat cuma bisa berharap pada sedikit kesempatan yang mereka punya. Klan First Steps terdiri dari beberapa tim, dan tim terkuat di wawancara kali ini adalah Ark Brave. Mereka bahkan berhasil menaklukkan gudang harta karun level 7 cuma dengan 6 anggota mereka. Pemimpin mereka, Ark Rodin, adalah seseorang yang dia menerima seorang pemburu, udah pasti pemburu itu bakal sukses. Tapi, sejauh yang Cry tahu, Ark Brave belum pernah menerima anggota baru dari wawancara kayak gini. Meja mereka dikelilingi banyak banget orang yang ikut wawancara. Tapi Ruda heran kenapa ada satu meja dengan satu kursi kosong. Tiba-tiba seorang pria besar bernama Greg muncul entah dari mana dan ngejelasin kalau meja itu milik tim yang awalnya mendirikan First Step. Mereka dikenal sebagai Grievers dan mereka datang ke ibu kota beberapa tahun lalu. Dengan bakat luar biasa, mereka langsung terkenal sebagai salah satu tim terkuat di ibu kota. Nama lengkap mereka adalah Grieving Souls. Dan ternyata mereka adalah tim yang berisi teman-teman masa kecil Cry. Ini adalah pertama kalinya Grievers membuka kesempatan untuk menerima anggota baru. Dan itulah alasan kenapa banyak orang datang ke acara ini. Tapi, anehnya nggak ada siapapun di meja itu. Jadi kelihatannya mungkin ini cuma rumor palsu. Tiba-tiba, seorang anak berambut merah membuat dirinya dikenal dengan berkata bahwa dia nggak punya waktu buat para pecundang. Dan dia pengen tahu di mana Grievers berada. Dia dengan sombong bilang kalau dia sudah level 4 dan dia berencana biar tim terkuat di ibu kota yang merekrutnya. Seorang cewek bernama Tino dicegah untuk ngasih pelajaran ke anak sombong itu. Tapi Tino sudah punya rencana buat ngasih pelajaran dengan cepat, persis seperti yang kakaknya akan lakukan. Dia merasa dia lebih pantas berada di Grieving Souls sebelum anak itu, tapi diingatkan kalau pemimpin klan udah bilang supaya nggak bikin keributan. Sayangnya semuanya udah terlambat karena orang-orang malah memprovokasi mereka dan memberikan ruang untuk bertarung. Tino udah nggak sabar buat mulai, tapi Cry merasa ada sesuatu yang aneh dan dia nyuruh Ruda buat ikut keluar sama dia. Anak berambut merah itu mulai ngoceh sombong, tapi Tino cuma mau dengar omongannya setelah dia motong kepala anak itu, karena itu juga yang bakal kakaknya lakukan. Sementara Cry berusaha kabur, dia mikir kalau dia nggak seharusnya datang hari ini. Saat semua orang makin tegang nunggu pertarungan, Tino tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengejutkan, cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Dia sepenuhnya mengabaikan sorakan semangat dari orang-orang dan gak peduli sama anak berambut merah yang lagi mempersiapkan pedangnya. Fokusnya sekarang cuma ke Cry. Tino mengejutkan semua orang dengan berlari ke arah Cry, dan yang lebih aneh lagi, dia memanggil Cry dengan sebutan Master. Ternyata Cry sebenarnya adalah pemimpin klan First Step dan juga pemimpin Grieving Souls. Semua orang yang ada di situ kaget banget begitu sadar siapa dia sebenarnya.
Di zaman keemasan para pemburu harta karun ini, ada satu orang yang berdiri di antara mereka semua, dan namanya adalah Cry. Beberapa tahun sebelum semua ini terjadi, Cry dan teman-temannya tiba di ibu kota. Mereka memang masih baru, tapi mereka berhasil menyelesaikan gudang harta karun untuk pemula dengan kecepatan yang luar biasa. Suatu waktu, Cry pernah diselamatkan oleh salah satu temannya, tapi temannya cuma ngira kalau Cry cuma bertindak sebagai umpan. Cry dan teman-temannya punya mimpi yang sama, yaitu jadi pemburu harta karun yang hebat. Tapi, bakat yang mereka miliki nggak sama rata. 5 temannya punya potensi yang luar biasa, sementara Cry merasa dirinya sangat biasa aja dibanding mereka. Di saat itulah Cry sadar kalau dia cuma akan menghalangi mereka kalau dia terus bersama mereka. Meskipun mereka semua sahabatan dekat, nggak ada yang bilang apa-apa. Tapi Cry tahu dia harus buat keputusan untuk pergi. Suatu hari, Cry bilang selamat tinggal ke semua temannya. Tapi yang mengejutkan, mereka malah memutuskan untuk menjadikan dia pemimpin mereka. Semua sepakat sampai-sampai Cry bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dengar apa yang dia barusan bilang. Keputusan sudah dibuat, jadi Cry menghabiskan 4 tahun terakhir sebagai pemimpin tim yang berisi teman-teman masa kecilnya yang berbakat. Selama itu juga, dia terus berharap bisa pensiun dari dunia pemburu harta karun. Balik ke masa sekarang, Ruda nggak percaya kalau dia tadi ngobrol sama pemimpin klan First Steps. Ternyata Cry telat banget datang ke wawancara gara-gara ketiduran. Tapi Ark ngira itu cuma bercandaan. Tino langsung nyuruh Ark menjauh dari Cry karena dia benci betapa dangkalnya Ark. Tapi Ark malah Tino lagi bercanda juga. Dia memuji Cry karena udah dengan rajin nyamar dan memantau keramaian, tapi jelas banget dia salah. Ark kagum karena Cry berani datang tanpa seragamnya, tapi Cry terus-terusan bilang kalau dia benar-benar cuma ketiduran. Tino udah nggak tahan sama Ark dan bahkan pengen dia dikeluarin dari klan. Tapi masalahnya, cowok ini adalah pemimpin tim Ark Brave. Tino sendiri adalah pemburu solo yang tergabung dalam First Steps. Tino ternyata adalah murid dari teman masa kecil Cry yang bernama Liz. Cry bilang kalau nggak ada tempat buat Altanda baru di Grieving Souls, tapi dia dapat ide. Dia penasaran apakah Ark Brave mau menerima anggota baru kalau dia yang merekomendasikannya. Ark sangat mempercayai Cry, jadi dia bilang kalau dia pasti akan menerimanya. Semua orang di ruangan itu kaget karena Ark Brave hampir nggak pernah menerima anggota baru. Tapi Ark bilang satu orang nggak akan jadi masalah. Cry senang banget Ark ternyata orang yang begitu baik hati. Tapi salah satu anggota Ark Brave marah besar karena ada seseorang yang dipaksakan untuk masuk ke tim mereka. Tino langsung mengira bahwa dialah yang akan direkomendasikan, jadi dia merasa sangat bersyukur. Namun perhatiannya teralihkan saat si rambut mulet dari sebelumnya ingin balas dendam. Tapi Cry bilang biarin aja dia. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Gilbert, dan Cry terkejut mendengar bahwa dia belum punya tim, padahal sudah level 4. Cry bisa lihat kalau anak ini mungkin belum bisa langsung jadi aset berharga, tapi dia yakin Gilbert akan menjadi sesuatu yang spesial setelah mendapat pelatihan dari Ark dan timnya. Tapi Cry terkenal buruk dalam menilai orang, jadi siapapun yang dia pilih untuk bergabung dengan Ark bakal jadi orang yang disalahkan atas nasibnya nanti. Semua orang kaget ketika Cry memilih untuk merekomendasikan Gilbert, tapi dengan satu syarat. Cry ngejelasin bahwa hal paling penting bagi seorang pemburu harta adalah jangan sampai kalah. Karena kalau lemah, mereka cuma akan membahayakan timnya. Jadi, dia butuh bukti kalau Gilbert nggak akan kalah. Tapi Cry juga memberi peringatan ke Gilbert bahwa dia belum pernah kalah sekalipun sejak jadi pemburu. Semua orang kagum dengan kepercayaan diri Cry. Tapi Cry tahu sebenarnya fakta itu benar, karena dia memang belum pernah terlibat dalam pertarungan sungguhan sebelumnya. Cry nggak berencana untuk bertarung langsung kali ini juga. Dia malah bikin semuanya lebih seru dengan mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan cincinnya akan direkomendasikan untuk bergabung dengan Ark Brave. Dia memulai kegilaan ini dengan memberikan cincin itu ke Gilbert. Tino langsung menendang si rambut mulet tepat di wajahnya, membuat cincin itu terlepas dari tangan Gilbert. Semua orang bahkan bertanya-tanya apakah dia masih hidup setelah itu. Kegilaan pun dimulai. Semua orang berlomba-lomba mendapatkan cincin itu. Cry juga memberitahu mereka bahwa cincin itu sebenarnya adalah sebuah relik, dan siapapun yang berhasil mendapatkannya bisa menyimpannya. Saat kekacauan makin menjadi-jadi, Cry pamit kedua orang yang dia temui sebelumnya dan memutuskan untuk pulang.
Keesokan harinya, Cray dikasih tahu kalau dia masuk berita utama. Dia bikin keributan besar yang akhirnya membuat seluruh tempat acara meledak. Wakil pemimpin klan Ava mendengarnya, dan Cray langsung nyuruh dia pakai dana dari Ark Brave untuk membayar biaya perbaikan. Ava berpikir Cray terlalu bergantung sama Ark, tapi Cray sendiri nggak begitu ambil pusing. Ark orangnya santai banget, jadi Cray juga ingin Ark yang bicara dengan asosiasi penjelajah yang marah-marah karena kejadian kemarin. Asosiasi penjelajah sebenarnya ingin bicara langsung sama Cray, tapi Cray malas keluar tanpa pengawal. Lebih parahnya lagi, relik penyamarannya juga rusak. Relik penyamarannya itu disebut wajah bolak-balik, yang bisa bikin penggunanya punya wajah apa aja yang mereka inginkan. Ava meyakinkan Cray kalau nggak bakal ada yang menyerangnya di siang hari. Jadi akhirnya Cray setuju untuk pergi. Saat sampai di asosiasi penjelajah, Cray langsung memohon belas kasihan dan minta maaf karena bikin keributan besar. Gark, manajer cabang asosiasi itu, mencoba menenangkan Cray yang ketakutan. Cray dengan panik terus membela diri dan menunjukkan bahwa tidak ada warga sipil yang terluka. Asisten Gark berharap Gark tidak terlalu keras memarahi Cray, tapi Gark justru bilang kalau dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Gark lalu menjelaskan bahwa meskipun belum ada yang secara resmi mengajukan keluhan tentang insiden tersebut, klan seperti First Step tetap harus memberi contoh yang baik untuk para pemburu lainnya. Dia nggak bisa membiarkan Cray lolos begitu saja tanpa hukuman. Asosiasi penjelajah sering mendapat banyak pekerjaan, dan sebagian dari mereka membayar sangat sedikit. Masalah lainnya adalah ada pekerjaan yang sangat sulit sampai-sampai nggak ada yang mau melakukannya. Para pemburu menyebut pekerjaan seperti itu sebagai tugas remeh. Gark berencana menghukum Cray dengan salah satu tugas remeh itu, dan kesal saat Cray terlihat seperti mau menolak. Tapi Cray langsung menjelaskan bahwa dia terima hukuman itu, tapi dia juga menegaskan kalau apa yang dia lakukan kali ini sebenarnya nggak terlalu buruk. Cray mulai melihat-lihat buku tugas remeh dan berniat memilih tugas yang mudah saja, yang nantinya bisa dia lempar ke Ark. Akhirnya dia menemukan tugas level 3 yang menurutnya sempurna, yaitu tugas pengambilan jenazah. Tapi seorang gadis di sana segera mengoreksi dan bilang kalau itu sebenarnya adalah misi penyelamatan. Dia berharap Cray tidak bercanda tentang para pemburu yang tidak selamat. Setelah Cray pergi, Gark terkesan dengan Cray karena dia benar-benar memilih misi yang paling berbahaya. Ketika Cray kembali ke rumah klan, dia terkejut mendengar bahwa semua orang di klan sedang melakukan sesuatu. Tino muncul dan mengungkapkan bahwa dia berhasil mendapatkan cincinnya karena dia tak ingin siapapun menyentuhnya, dan dia senang mendengar bahwa dia benar-benar bisa menyimpannya. Tino terlihat terkejut saat Cray bertanya apakah dia sedang tidak ada jadwal, dan dia dengan antusias menjawab bahwa dia belum pernah merasa lebih bebas dalam hidupnya. Tino jelas-jelas berharap Cray akan mengajaknya berkencan, tapi Cray justru ingin dia membantu menyelesaikan tugasnya. Tino langsung lari secepat mungkin, tapi Cray menggunakan rantai houndingnya untuk menangkapnya. Tino merasa sangat kecewa karena dia cuma pengen pergi makan es krim bareng Cray. Alih-alih dia malah dibebani dengan tugas yang sangat berat. Yang lebih parah, dia hanya level 4 dan gak mungkin bisa menyelamatkan 5 orang sendirian. Tino tahu bahwa Cray mengirim anak buahnya untuk menjalani misi yang hampir membuat mereka menemui ajal agar mereka menjadi lebih kuat. Tapi dia memohon pada Cray untuk tidak berlebihan dengan pelatihan ala Spartan seperti ini. Cray pun setuju bahwa dia tidak seharusnya pergi sendirian. Tino berharap ini berarti Cray akan pergi bersamanya. Tapi dia sangat kecewa ketika Cray justru mempertemukannya dengan para pemburu yang dia temui sebelumnya. 6 tahun yang lalu, waktu kelompoknya Cray pertama kali sampai di ibu kota, mereka mau masuk ke asosiasi buat resmi daftar sebagai pemburu. Tapi pas sampai di depan pintu, Cray tiba-tiba ragu. Luke bilang, udahlah, nggak usah kebanyakan mikir, kamu sendiri yang usul buat jadi yang terbaik di ibu kota. Tapi sebenarnya, Cray bukan khawatir soal kekuatan teman-temannya. Dia takut kalau dia yang justru bakal ngerepotin mereka. Luke bilang, jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Lalu dia langsung buka pintu asosiasi sambil teriak kalau dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Liz nggak mau kalah. Dia bilang kalau dia adalah pencuri terkuat di dunia. Setelah masuk dengan gaya kayak gitu, udah nggak ada jalan buat mundur. Akhirnya Cray maju ke meja resepsionis buat daftar kelompok mereka. Tapi dalam hatinya dia pengen bikin mereka nyesel udah pilih dia jadi pemimpin. Jadi pas disuruh milih nama buat kelompok,
dia sengaja pilih nama yang gothic banget tanpa alasan, dan bilang nama kelompoknya adalah Grieving Soul. Teman-temannya awalnya mikir namanya terlalu suram dan sedih, tapi waktu Cry coba pakai itu buat alasan mundur jadi pemimpin, mereka malah berubah pikiran dan bilang kalau mereka suka sama nama itu. Di masa sekarang, Cry manggil semua orang yang dia pengen operin kerjaannya buat rapat. Greg masih nggak percaya kalau Cry beneran jadi Guildmaster dari Grievers. Meski susah dipercaya, Cry ngakuin posisinya itu, yang berarti dia juga terkenal sebagai Thousand Tricks, sosok yang semua orang pernah dengar. Di asosiasi, kalau pemburu udah capai prestasi tertentu dan punya nama besar, mereka dapat nama spesial dan jadi kayak selebriti. Cry dapat julukan Thousand Tricks. Tapi Gilbert nggak percaya Cry ngomong jujur karena Thousand Tricks seharusnya jadi orang terkuat di ibu kota. Sedangkan Cry kelihatan kayak orang yang nggak pernah latihan. Tino langsung ngebelain Cry dan bilang kalau justru Gilbert yang terlalu lemah buat ngerti kekuatan Cry. Walaupun Cry sendiri nggak tahu kekuatan apa yang dimaksud. Soalnya dia disebut yang terkuat cuma gara-gara teman-temannya selalu kasih pujian yang berlebihan. Terlepas dari itu, Cry nanya apakah Gilbert dan yang lain mau nerima tugas ini. Tapi Gilbert tetap nggak mau nerima permintaan dari Cry karena dia masih nggak percaya kalau Cry adalah yang terkuat di kota ini. Greg berusaha menghentikan Gilbert untuk ngomong karena siapa tahu apa yang bakal terjadi kalau orang terkuat di ibu kota marah. Tapi Gilbert cuek aja dan malah nyolok jari ke hidung Greg. Karena kelihatannya Gilbert nggak mau ikut campur, Cry pun menyerah buat meyakinkan dia dan langsung pindah ke Greg. Greg senang banget terima permintaan Cry, jadi tinggal Ruda yang belum jawab. Karena misinya ada di sarang serigala, Cry mikir ini bakal cocok banget buat Ruda yang emang udah punya rencana buat nyelesainnya. Meski Ruda nggak terlalu antusias sama pilihan teman setimnya, dia bilang dia bakal ikut. Cry senang denger itu, dan dia juga bilang ke Tino kalau dia butuh bantuan lebih. Dia bisa minta orang lain dari klan buat gabung. Tino memohon sama Cry buat ikut tim juga, tapi Cry langsung nolak. Setelah urusan timnya Tino beres, Cry pun muter badan buat pergi. Tapi Gilbert nggak suka diabaikan gitu aja sama Cry, jadi dia mutusin buat nantang Cry duel, dan kalau dia kalah, dia bakal gabung tim. Cry nggak suka banget ditantang duel, jadi dia cari solusi gampang dan setuju buat duel. Tino senang dia bakal ikut tim, tapi dia nggak suka kalau Cry ngacangin dia. Tapi Cry setuju buat duel dengan syarat Tino yang bakal bertarung sebagai penggantinya. Tino nggak masalah sama pengaturan itu, apalagi dia udah kesal banget sama Gilbert yang berani menghina dan meragukan gurunya. Dia juga ngelihat ini sebagai kesempatan buat nunjukin ke Cry betapa fleksibelnya dia dengan sudut-sudut kamera yang keren. Gilbert mungkin kemarin udah kena pukulan Tino sampai mukanya penyok, tapi dia bilang waktu itu dia cuma kaget aja. Dan kali ini, dia nggak bakal kalah. Setelah ngalahin Tino, dia bakal menantang Cry selanjutnya. Cry mulai kesal dan gak ada niatan buat bertarung sama sekali hari ini. Tapi karena Gilbert kelihatan pede banget, Cry kasih tahu kalau Tino itu level 4, sama kayak dia. Tino nambahin, bilang kalau nggak mungkin dia kalah dari orang kayak Gilbert. Dan buat nunjukin kekuasaannya, dia langsung ngejatuhin senjata-senjatanya ke tanah. Ruda dan Greg mulai khawatir. Karena meskipun Tino lebih kuat, bertarung tanpa senjata bakal bikin dia berada di posisi yang gak menguntungkan. Dalam situasi normal, Tino pasti bakal menang. Soalnya walaupun level mereka sama, Tino dapetin semua levelnya dari misi-misi solo yang dia jalanin sendiri. Tino punya banyak pengalaman bertarung lawan manusia, jadi dia harusnya bisa menang meskipun tanpa senjata. Tapi masalahnya, Gilbert punya Perpetual Flame Sword, senjata yang cukup kuat buat ngebalik keadaan kalau dia bisa pakainya dengan benar. Atau itu bakal jadi masalah kalau aja dia nggak buang pedangnya dan milih bertarung tangan kosong juga. Itu jelas-jelas keputusan yang bodoh, tapi Gilbert nggak mau dianggap remeh. Jadi dia pengen bertarung di level yang sama dengan Tino. Tino sekarang makin yakin dia bisa menang. Dia bahkan bilang setelah ngalahin Gilbert, dia pengen pergi makan es krim bareng Cry. Pas pertarungan dimulai, Tino langsung nyerang dan coba mukul wajah Gilbert. Gilbert berhasil ngelak serangan pertama, tapi dia tetap kena tendangan di wajah yang bikin dia terpental, persis kayak kemarin. Sepertinya pertarungannya udah selesai, tapi yang bikin salut, Gilbert bangkit lagi dan nyerang balik. Walaupun gak banyak yang dia bisa lakuin, dia langsung kena kunci leher dan susah buat kabur. Tapi paling gak dia punya semangat juang.
Meskipun butuh usaha keras, Gilbert akhirnya bisa bebas dari kuncian Tino. Tapi sayangnya, begitu bebas, dia langsung kena pukulan ke belakang kepala dan jatuh ke tanah lagi. Gilbert jelas nggak bakal bangkit lagi kali ini. Jadi Tino mulai merayakan kemenangannya dan ngucapin terima kasih ke Cray karena udah bantu dia jadi sekuat ini. Padahal Cray sebenarnya nggak pernah melatih dia. Greg dan Ruda cuma bisa bengong nggak percaya kalau Tino sekuat itu. Dan Gilbert juga nggak bisa terima kenyataan kalau ada yang lebih kuat dari dia. Sejak pertama kali megang pedang, Gilbert udah tahu kalau dia ditakdirkan buat jadi pemburu. Selama dia latihan, dia dengan mudah melampaui skill para pendekar pedang profesional. Dan ketika dia udah cukup umur buat daftar jadi pemburu, dia datang ke ibu kota dan bikin kelompok kecil buat mulai bersihin ruang bawah tanah. Sampai sekarang dia belum pernah merasakan kekalahan. Tapi meskipun dia nggak suka sama Gilbert, Tino tetap menghargai fakta kalau dia adalah pendekar pedang yang kuat. Jadi, dia nyemangatin Gilbert buat ngambil pedangnya lagi kalau dia masih mau lanjut bertarung. Gilbert nolak karena harga dirinya, dan Tino kecewa karena harga diri yang bodoh kayak gitu cuma bakal bikin dia mati. Meski Gilbert benci ngakuinya, Tino benar. Dan kalau ini pertarungan sungguhan, dia pasti udah mati berkali-kali. Gilbert harus menghadapi kenyataan kalau dia nggak sekuat yang dia pikir. Tapi tiba-tiba Cray manggil dia dan nebak kalau Gilbert mungkin keluar dari kelompok lamanya gara-gara perbedaan kekuatan. Gilbert kaget banget karena Cray beneran tepat. Dan Cray jelasin kalau masalah serupa juga pernah muncul di kelompoknya. Meskipun dia nggak pergi walaupun mungkin dia pengen. Gilbert salah paham dan mikir kalau itu berarti Cray jauh lebih kuat dari semua temannya di Grieving Soul, kelompok terkuat di ibu kota. Dan itu bikin dia punya pandangan baru tentang apa artinya jadi yang terkuat. Lalu, Cray ngeliat pedang Gilbert dan ngasih ketukan ringan buat lihat apa yang bisa dilakuin pedang itu. Api langsung keluar dari pedangnya sesuai perintah Cray, dan Gilbert terpana. Selama dia punya pedang itu, dia nggak pernah berhasil ngeluarin api sebesar yang Cray hasilkan, apalagi mengendalikannya dengan sebaik itu. Dan Cray bahkan nggak perlu megang gagangnya buat ngelakuinnya. Di dunia ini, monomaterial adalah zat inti, dan meskipun ada di mana-mana, itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, di dalam ruang harta karun, monomaterial terkondensasi menjadi berbagai bentuk fisik, meskipun masih banyak yang belum dipahami tentang itu. Sarang serigala putih adalah salah satu dari ruang harta karun itu, dan katanya di dalamnya muncul serigala hantu yang berlumuran darah. Cray merasa lega karena dia mengirim yang lain dan gak perlu turun sendiri ke sana. Ava bertanya apakah Cray yakin itu ide yang bagus untuk mengirim pemburu yang belum berpengalaman ke sarang serigala, tapi Cray yakin itu gak masalah karena sarangnya cuma level 3 dan keempatnya cukup terampil. Selain itu, dia juga mau ngucapin terima kasih ke Ava atas informasi tentang Gilbert, karena reaksi Gilbert pas Cray nebak-nebak soal masa lalunya benar-benar lucu. Ava senang bisa membantu, tapi dia juga dengar gimana Cray pakai relik milik Gilbert dengan gampang banget. Dan dia penasaran gimana Cray bisa melakukannya. Cray menjelaskan kalau reliknya cukup sederhana, jenis yang bisa Cray kendalikan dengan cepat. Bahkan Gilbert, yang kurang pengalaman, bisa pakai itu tanpa banyak latihan. Jadi menurut Cray, apa yang dia lakuin gak terlalu mengesankan. Meski begitu, gak ada yang lebih disukai Cray selain ngumpulin relik, jadi dia serius mempertimbangkan buat nanya ke Gilbert apakah dia mau jual pedangnya. Tapi Ava langsung menghentikan ide itu karena Cray terus-terusan menghabiskan banyak anggaran buat ngoleksi relik. Koleksinya udah segunung, jadi dia gak ngerti kenapa Cray masih pengen punya lagi. Cray jelasin kalau setiap relik itu unik dengan caranya sendiri. Jadi meskipun dia udah punya lebih dari 20 cincin relik, dia selalu bisa butuh lebih banyak. Ava sadar kalau dia nggak bakal bisa bikin Cray ngerti. Tapi meskipun penghasilannya lumayan besar, dia nggak bisa biarin Cray ngabisin semuanya buat beli relik. Semua keuntungan dari Party Grieving Soul dibagi rata di antara anggota, nggak peduli seberapa besar kontribusinya. Jadi meskipun Cray jarang banget ngelakuin sesuatu, dia tetap dapat gaji besar di akhir bulan. Cray nggak mau berhenti ngoleksi relik, jadi pas dia nyadar kalau salah satu reliknya butuh diisi ulang, dia pakai itu sebagai alasan buat kabur dari obrolan dengan Ava. Cray pergi ke salah satu anggota asosiasi dan minta tolong buat bantu isi ulang reliknya dengan sihir, dan mereka senang hati membantu karena Cray selalu banyak membantu mereka.
Saat relik Cry diisi ulang, orang itu cerita ke Cry tentang hantu liar yang muncul di jalan utara dan menghancurkan sebuah karavan. Dia bilang Cry harus menyingkirkan hantu itu. Ada 3 pemburu level 3 yang menjaga karavan, jadi hantu itu pasti kuat banget. Sekarang, Kesatria Ordo ketiga lagi merekrut untuk kelompok pembasmi. Laporan bilang kalau hantu itu adalah serigala, dan lokasi hantu itu nggak jauh dari sarang serigala putih. Jadi bisa dipastikan serigala itu berasal dari sana. Mungkin ada banyak serigala yang muncul, jadi itu berarti sarangnya sekarang pasti penuh sama musuh. Dan siapapun yang sial ada di sana bakal mengalami waktu yang buruk. Cry coba menenangkan pikirannya dan berpikir bahwa kelompok Tino mungkin baik-baik saja. Tapi orang-orang yang duduk bersamanya mulai ngomongin tentang betapa kuatnya monster-monster di sarang serigala putih yang belakangan ini jadi lebih kuat. Jadi asosiasi berpikir untuk naikin level ancaman di sana. Bahkan kelompok Lancer level 5 udah hilang default itu. Jadi nggak mungkin orang yang levelnya di bawah 5 bisa menghadapinya. Sekarang Cry jadi khawatir banget dan memutuskan buat ngecek quest yang dia terima sebelumnya. Baru nyadar kalau dia seharusnya menyelamatkan Lancer level 5 dan kelompoknya itu. Dia seharusnya baca detail quest itu sebelum ngirim Tino dan yang lainnya ke sana. Tapi sekarang udah terlambat buat manggil mereka kembali. Orang-orang di meja mulai ngeliat Cry yang aneh. Jadi mereka nanya ada yang salah nggak? Dan dia bilang dia sebenarnya udah ngirim Tino ke sarang serigala putih. 2 orang itu langsung ngeri karena Cry ngirim Tino yang cuma level 4. Ke Vault yang bahkan kelompok level 5 aja nggak bisa kalahin. Mereka menganggap Cry pasti tahu betapa berbahayanya tempat itu dan ngirim Tino ke sana sebagai bagian dari latihannya. Karena guru yang bertanggung jawab mana ada yang ngirim muridnya ke misi mematikan kayak gini tanpa nyelidikin dulu. Cry tiba-tiba bangkit dan bilang ada sesuatu yang mendesak yang perlu dia urus. Begitu dia masuk ke lorong, dia mulai panik dan coba menenangkan diri. Bilang kalau Tino itu cukup terampil, jadi mungkin dia bisa menghadapinya. Dan Gilbert hampir sebanding kekuatannya dengan Tino selama dia menggunakan pedang apinya. Namun Cry ingat dia udah habisin semua daya di pedang itu waktu dia ngelakuin demonstrasi. Jadi kalau Gilbert nggak isi ulang setelahnya, pedang itu basically nggak ada gunanya. Sementara Tino dan yang lainnya mendekati sarang serigala putih, Cry masih nggak tahu apa-apa dan mereka mulai merasakan aura berbahaya meskipun belum sampai ke sarang. Tino udah nyangka bakal ada kejadian kayak gini sejak Cry yang ngirim dia ke misi ini. Makanya dia nulis surat wasiat kalau dia mati. Meski dia yakin dia nggak bakal mati karena semua ini udah dihitung dengan sempurna sama Cry. Dia percaya Cry pasti udah mikirin matang-matang kenapa dia pilih mereka untuk ikut misi ini. Tapi Greg nggak yakin itu mungkin karena Cry baru kenal mereka kemarin. Gilbert setuju itu nggak mungkin. Tapi dia juga nggak akan meragukan Cry bisa ngelakuin riset tentang mereka sebelum mereka ketemu. Bahkan insiden di pub kemarin mungkin juga bagian dari rencananya. Jadi meskipun misi ini jauh lebih berat dari kemampuan mereka, Tino yakin Cry nggak bakal ngirim mereka ke misi yang mereka nggak mungkin selamat. Sayangnya, itu persis yang Cry lakuin. Dan sekarang dia panik. Dia memutuskan untuk pergi dan nyelamatin mereka sendiri. Jadi dia masuk ke ruang rahasianya dan mulai ambil semua relik yang bisa dia bawa. Saat Cry mau pergi, Alpha melihatnya dan juga mengira Cry sengaja ngirim Tino ke misi berbahaya itu untuk menguji dia. Meskipun dia udah merencanakan agar Tino nggak dalam bahaya mati, Cry pasti sedikit khawatir. Jadi dia mau mengecek keadaan mereka. Alpha bahkan melihat Cry bawa relik lendir Shatori yang sebenarnya melanggar hukum kekaisaran, tapi Cry nggak tahu apa yang bakal dia hadapi. Jadi dia pengen siap-siap. Dia keluar ke balkon dan pakai relik wingsuit supaya bisa sampai ke sarang serigala putih secepatnya. Dan saat dia pergi, Alpha berharap dia bisa kembali dengan selamat, karena orang terakhir yang pakai wingsuit itu mati setelah nabrak dinding dengan kepala di depan. Sekilas kembali ke masa lalu 1 minggu setelah Grieving Souls terbentuk. Pedang suci pamungkas milik si rambut merah yang disebut Testament Blade hancur dan dia nggak percaya sama sekali. Yang lain bilang, itu cuma pedang kayu doang, nggak mungkin bisa lawan Cyclops yang barusan kita kalahin. Ada petualang tua yang mabuk yang ngira mereka bohong dan malah ngejek mereka karena kabur dari monster itu. Tapi para cewek di Grieving Souls langsung nunjukin mata Cyclops-nya dan si pemabuk itu hampir ngompol ketakutan. Kembali ke masa sekarang,
kelompoknya Tino baru aja selesai ngancurin monster serigala. Monster sekuat itu seharusnya nggak muncul di sini, dan mereka beruntung karena cuma ada satu. Yang lain bertanya kenapa Gilbert nggak pakai apinya, dan dia jawab karena mananya habis. Gilbert nyadar kalau ini gara-gara Cray yang ngabisin semuanya, dan dia nggak bisa nge-recharge sendiri. Yang lain mikir mereka mending mundur aja karena orang-orang yang mau mereka selamatkan mungkin udah nggak selamat. Tapi Tino tetap nggak mau nyerah. Dia ngejelasin kalau mereka bukan di sini buat ngumpulin yang udah mati, karena orang-orang itu masih hidup. Tino dengan tegas bilang kalau keputusan masternya nggak pernah salah, dan menghabiskan mana dari pedang purgatorial pasti bagian dari rencananya. Dia berpikir kalau Cray cuma nggak mau mereka terlalu bergantung sama relics. Akhirnya mereka sampai di sarang serigala putih, dan ternyata serigala-serigala di sana jauh lebih gede dari biasanya. Sarang itu sebenarnya dibuat buat serigala yang ukurannya lebih kecil, jadi yang gede-gede ini kelihatan sumpek di dalam. Itu artinya akan lebih baik kalau mereka nyerang di dalam sarang daripada ngasih ruang lebih buat serigalanya di luar. Gilbert rencananya mau maju duluan, tapi Tino langsung ngehina dia berkali-kali, bahkan nyebut dia idiot bodoh. Menurut Tino, tugasnya adalah jaga semua orang tetap hidup, dan maju terburu-buru itu ide paling bodoh yang pernah dia dengar. Jelas banget kalau Cray lagi nguji dia sebagai pemimpin, jadi dia harus pastiin semua orang selamat. Tino mutusin kalau para cewek bakal narik perhatian monster duluan, karena mereka lebih lincah, sementara para cowok bisa ngehabisin yang di belakang. Sebagai pemimpin, Tino nggak mau biarin siapapun jadi tameng hidup buat yang lain. Di sisi lain, Cray terlihat sedang melayang di udara. Cara berpikirnya beda banget sama Tino. Dia cuma berharap Tino masih hidup, dan kalau perlu, dia mau Tino pakai anggota tim lainnya sebagai tameng daging buat bertahan. Timnya Tino udah masuk ke pertempuran, tapi musuh mereka jauh lebih kuat. Meski begitu, ada satu hal yang bikin mereka unggul, kerja sama tim. Mereka berhasil menang dalam pertarungan pertama, dan Tino seneng banget karena musuhnya nggak ngerti apa itu kerja sama. Pertarungan terus berlanjut saat makin banyak monster muncul, dan Tino mulai mikir kalau tim kecil dadakan mereka ini ternyata nggak seburuk itu. Gilbert memang suka ngomong besar, tapi dia kuat banget. Ruda mungkin gak terlalu mencolok, tapi dia ahli dalam melacak musuh. Greg punya segudang pengalaman dan bisa kerjasama dengan baik. Tino memuji Cray karena udah nyusun tim yang bagus banget, bahkan sampai nyebut Cray kayak dewa. Flashback dikit, Gilbert dulu punya masalah sama tim lamanya. Mereka gak bisa ngimbangin kekuatannya, jadi dia ninggalin mereka dan penuh rasa marah. Sekarang, Gilbert sadar kalau dulu dia gak pernah mikirin perasaan timnya, dan ternyata rasanya enak banget bisa bertarung bareng tim. Setelah menang di pertarungan lagi, Gilbert bilang kalau dia baru aja mulai pemanasan. Beberapa saat kemudian, Tino merasakan kalau bos dungeon ada di dekat mereka. Yang lain mikir udah waktunya kabur. Tapi Tino bilang kalau mereka udah sampai sejauh ini tanpa luka sedikit pun, jadi harusnya mereka bisa ngalahin bos juga. Tino setuju kalau hati-hati itu penting, tapi misi yang aman-aman aja nggak bikin orang berkembang. Greg mulai mikir tentang gimana saat seorang pemburu mencapai level PMT, dia bisa hidup nyaman cuma dengan menyelesaikan misi-misi harta karun yang di bawah levelnya. Greg dulu sering kayak gitu dan selalu kabur kalau misinya terasa terlalu sulit. Dia udah lihat banyak temennya tewas di medan perang, dan itu bikin dia jadi penakut. Tino bisa ngerasain kalau Greg gabung ke First Steps karena dia pengen mengubah sifat penakutnya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa Cray menempatkan Greg di tim dari awal. Tino yakin kalau Cray nggak asal nyusun tim ini secara acak, tapi dia bener-bener pengen nyelamatin orang-orang yang dianggap pecundang ini. Tino dengan penuh keyakinan bilang kalau Cray nggak pernah ngelakuin sesuatu tanpa alasan yang jelas, dan semua berjalan sesuai rencana sempurnanya. Ruda sekarang jadi percaya, dan dia penasaran banget apa alasan Cray memilih dirinya. Tapi Tino cuma nebak kalau Cray milih Ruda karena plot point besar yang dia punya. Di langit, Cray ketakutan karena dia merasa udah terlambat buat menghentikan Tino masuk ke dalam ruang harta karun. Dia panik karena relik terbang yang dia gunakan benar-benar nggak terkendali, dan dia memaki orang yang bikin benda itu. Saking liarnya relik itu, Cray sampai terpental langsung masuk ke ruang harta karun. Di dalam, timnya Tino ketakutan banget begitu ngeliat-liat bos dungeon karena ukurannya luar biasa besar. Mereka langsung lari sekencang-kencangnya, dan tentu saja Greg langsung mikir
Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat kabur. Tapi Tino nggak mau menyerah di salah satu ujian Cry, dan dia segera nyusun rencana. Dia nyadar kalau bosnya nggak pakai helm, jadi itu pasti titik lemahnya. Para cowok mulai ngasih serangan buat ngedistraksi monster raksasa itu. Dan Ruda kagum banget karena ngeliat Tino nggak pernah nunjukin rasa takut sedikit pun. Greg akhirnya berada di posisi berbahaya ketika pedangnya hancur. Tapi Ruda berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Tino menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan menutup jarak dengan monster yang mengamuk dan menusuk lehernya tepat sasaran. Tim Tino menang, dan dia langsung pakai potion buat nyembuhin kakinya yang terluka. Timnya sekarang cukup bahagia karena tinggal melakukan penyelamatan. Tino ngasih Greg pedang sementara, tapi dia harus cepat-cepat menghindar dan menyerang lagi. Tiba-tiba semua kaget ketika lebih banyak bos muncul, dan mereka semua ketakutan kalau mereka nggak bakal bisa ngalahin sebanyak itu. Bahkan Tino sendiri merasa kalau ujian dari Cry ini kelewatan. Dia langsung mutusin kalau mereka harus lari ke lorong terdekat, biar bos-bos itu nggak bisa menyerang mereka. Sayangnya, lorong itu tertutup. Jadi para cowok ngambil keputusan bahwa mereka harus jadi umpan biar para cewek bisa kabur. Mereka bilang ke para cewek supaya jangan terlalu mikirin ini, karena lebih baik beberapa dari mereka bertahan hidup daripada semuanya mati. Tino heran kenapa mereka begitu takut. Kenapa Cry naruh mereka di situasi kayak gini? Dia kaget banget ketika akhirnya nyadar sesuatu tentang cincin milik Cry. Tino langsung ngingetin yang lain kalau mereka nggak akan ngebiarin siapapun jadi korban. Yang perlu mereka lakuin cuma mengincar mata bosnya. Dia sekali lagi ngatur strategi dengan nyuruh semua orang buat ngalihin perhatian salah satu monster, dan Ruda berhasil bikin monster itu nutup matanya. Saat itu, Tino kebayang saat Cry pernah nunjukin caranya menggunakan relik yang dia menangkan darinya. Tino pakai relik itu ke bos, dan hasilnya bikin bos tersebut buta total. Yang lain langsung ngasih kesempatan ke Gilbert buat ngasih serangan penutup. Tapi Tino bisa ngerasain ada yang gak beres. Sayangnya, udah terlambat. Gilbert kena serangan dari monster itu, dan dia minta maaf karena gagal. Tino merasa bersalah karena merasa dia gak cukup baik sebagai pemimpin. Dan dia akhirnya mengakui kalau mereka sudah tamat saat 4 bos mulai mendekat. Tiba-tiba, dari arah yang gak terduga, semua orang kaget ketika Cry jatuh dari langit dan menghantam masuk ke ruang harta karun. Cry menyapa Tino dengan santai, dan Greg langsung nyadar kalau para monster kelihatan takut sama Cry. Entah kenapa. Monster-monster itu mencoba menyerang Cry, tapi perisai Cry melindunginya dan monster-monster itu tampak syok. Cry hanya merasa kasihan pada para monster itu dan berkata, "Aku punya 12 nyawa." Lalu, dia menggunakan salah satu reliknya untuk melancarkan serangan. Serangan Cry luar biasa kuatnya, sampai seluruh gua jadi terang benderang. Dan Greg tercengang melihat betapa hebatnya seorang level 8. Cry sendiri heran kenapa ada begitu banyak monster menyeramkan di sini. Padahal ini harusnya cuma ruang harta level 3. Timnya kaget banget ngelihat bos monster masih hidup setelah serangan Cry. Tapi Cry udah tahu itu bakal terjadi karena cincin penembak yang dia pakai memang gak sekuat itu. Sementara yang lain panik karena para bos mulai mendekati Cry dengan senjata pedang dan pistol. Cry santai aja. Dia malah mikir gimana dia bawa 12 cincin pelindung, jadi nggak perlu khawatir. Saat semua bos monster siap menyerang sekaligus, Cry sadar dia nggak punya pilihan lain dan harus pakai senjata rahasianya. Monster-monster itu terlihat ketakutan saat Cry melepas kalungnya dan minum sesuatu dari vial kecil yang dia bawa. Setelah minum isi vial itu, Cry menciptakan layar asap tebal dan nyuruh yang lain buat kabur secepat mungkin. Tapi mereka bergerak terlalu lambat, dan Gilbert yakin mereka pasti bakal tertangkap. Ruda ngingetin Gilbert kalau Tino lagi cedera, makanya mereka bergerak pelan dan Cry sengaja memperlambat langkahnya biar bisa jagain mereka. Tapi kenyataannya, Cry emang lari lambat banget, bukan karena sengaja. Tino juga mikir kalau Cry sengaja ngelakuin itu buat ngelindungin dia. Dan dia teringat saat pertama kali mereka bertemu. Waktu itu, Tino diganggu sama preman. Tapi Grieving Souls tiba-tiba muncul dan nyelamatin dia. Sejak saat itu, Tino pengen banget gabung sama Grievers, dan mulai mengagumi Cry. Semua orang berterima kasih ke Cry karena udah datang buat menyelamatkan mereka. Dan mereka juga memberi penghargaan pada Tino yang berhasil menjaga mereka tetap hidup selama ini.
Cry memuji Tino karena udah melakukan tugasnya dengan sangat baik, meski dia tahu Tino menahan rasa sakit dari cederanya. Cry sadar apa yang Tino inginkan, jadi dia langsung menyembuhkan Tino. Dan Tino pun dengan bangga menyatakan kalau sekarang dia nggak ngerasain sakit lagi. Gilbert terpukau melihat Cry bisa nyembuhin pakai relik, tapi di dalam hati, Cry merasa defensif karena dia terlalu bergantung pada relik untuk semua hal. Sayangnya, meski Cry udah datang, dia belum bisa ngalahin bos-bos itu, dan sekarang mereka punya masalah baru. Mereka tersesat total di dalam ruang harta karun ini, tanpa petunjuk di mana pintu keluarnya. Dan Cry sama sekali nggak tahu harus gimana. Tino dan Ruda sama-sama pencuri, jadi dia berharap mereka melakukan pengintaian atau semacamnya. Tapi mereka percaya banget kalau Cry tahu kemana mereka pergi, meskipun Cry sebenarnya nggak tahu. Tiba-tiba, Gilbert angkat bicara. Karena setelah banyak belajar, dia yakin banget kalau Cry yang hebat pasti tahu apa yang dia lakukan. Tapi dari pandangan Gilbert, kelihatannya mereka malah jalan tanpa arah. Dia bertanya apakah Cry membawa mereka ke pintu keluar. Tapi sebelum Cry sempat jawab, Tino langsung menyela dan bilang kalau jalan ini nggak mengarah ke pintu keluar. Tino punya gambaran kasar tentang tempat mereka berada karena dia sempat lihat peta. Jadi dia tahu mereka jalan ke arah yang berlawanan dari pintu keluar. Dan Cry pasti punya alasan buat itu. Ruda juga percaya penuh sama Cry, tapi dia berharap Cry setidaknya kasih tahu mereka mau kemana. Tapi Cry tetap diam. Akhirnya, mereka sampai di persimpangan jalan. Cry asal tebak aja jalan mana yang harus diambil. Tapi saat dia berbelok, semua orang kaget karena Cry ternyata membawa mereka langsung ke para pemburu yang terluka, yang sebenarnya mereka datang untuk selamatkan. Tentu saja Cry masih nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi karena kelihatannya semua orang berpikir sama, dia jadi ikutan aja. Tapi waktu dia lihat mereka mulai merawat para pemburu yang terluka, dia terkejut karena Tino bisa menyadarinya. Padahal dia sendiri nggak akan pernah ngeh. Pemimpin kelompok yang terluka itu bernama Dave, dan dia berterima kasih pada Tino karena sudah menyelamatkan mereka. Tapi Tino bilang kalau yang sebenarnya harus Dave ucapkan terima kasih itu Cry, karena tanpa dia, mereka nggak akan bisa sampai ke sini. Cry coba bilang kalau dia cuma nebak-nebak arah aja, jadi dia nggak pantas dipuji. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang percaya, dan mereka pikir Cry cuma rendah hati aja. Di luar itu, Ruda sudah memberikan beberapa ramuan kepada para pemburu yang terluka biar mereka cepat pulih. Tapi mereka masih kehilangan banyak energi karena sudah lama nggak makan. Tiba-tiba, Cry kepikiran solusi yang sempurna, karena kebetulan banget dia bawa tas ajaib. Di dalam tas itu ada hampir jumlah coklat tak terbatas. Tapi masalahnya tas itu cuma bisa nyimpen coklat. Jadi di luar situasi ini, tasnya cukup nggak berguna. Ray bilang ke Dave kalau dia senang, Dave baik-baik saja. Karena waktu dia pertama kali dengar kalau ada tim level 5 yang hilang di dungeon ini, dia khawatir kalau sesuatu yang buruk udah terjadi pada mereka. Dave bilang kalau mereka nyaris nggak selamat, dan Gilbert agak sulit percaya karena meskipun serigala-serigala itu kuat, nggak mungkin tim level 5 bakal kalah sama monster sekelas itu. Tapi ternyata, Dave nggak sedang ngomongin serigala. Dia lagi ngomongin tentang sesosok hantu kecil yang dilapisi tulang, yang sendirian bisa menghancurkan seluruh tim mereka. Apapun itu, makhluk itu adalah perwujudan dendam yang murni. Dia punya kendali penuh atas ruang penyimpanan di tempat ini. Jadi kemungkinan besar itu adalah kutukan bulan perak yang ada di dalam ruangan tersebut. Makhluk itu mewakili dendam dan kebencian semua monster yang pernah dibunuh. Dan karena kekuatan dari ruang penyimpanan itu, makhluk tersebut tumbuh semakin kuat, hingga menjadi monster yang benar-benar mengerikan. Dave dan timnya dianggap sebagai yang terkuat dalam hal kekuatan, tapi setiap orang dari mereka nggak bisa berbuat apa-apa melawan makhluk itu. Bahkan, Dave bilang kalau monster itu bisa dianggap sebagai tandingan dari anggota Grieving Souls, yaitu Thousand Swords. Thousand Swords dikenal secara luas sebagai pendekar pedang terkuat di ibu kota, karena dia telah mempelajari semua teknik pedang ortodoks dan menggunakan teknik-teknik itu untuk belajar lebih banyak lagi. Dia adalah anak ajaib yang gak bisa dipahami, yang bisa menghabisi puluhan musuh hanya dengan pedang kayu. Luke bukan orang yang bisa diremehkan, jadi Cry merasa agak berlebihan kalau bilang hantu itu sekuat Luke. Lagi pula, kalau memang ada hantu semacam itu, Luke pasti sudah memburunya sejak lama. Tapi, melihat hantu itu benar-benar menghancurkan tim level 5,
Cry nggak yakin kalau Tino dan timnya bisa menang melawan makhluk itu. Dia malah berharap dia aja yang lemparin tugas ini ke Ark, biar dia nggak perlu repot ngurusin ini semua. Dave lanjut cerita. Kalau monster itu sebenarnya cuma main-main sama nyawa mereka, makanya nggak langsung membunuh saat mereka bertarung terakhir kali. Tapi kalau mereka bertemu lagi, nggak diragukan lagi monster itu bakal langsung menghabisi mereka. Ruda kemudian menoleh ke Cry dan nanya apa yang harus mereka lakukan. Cry, di dalam hati, panik banget karena dia sama sekali nggak siap mental buat menghadapi ini. Dia bengong sebentar sebelum akhirnya dapat ide dan bilang ke Ruda kalau yang paling penting sekarang adalah keselamatan para korban yang terluka. Jadi mereka harus kabur dari ruang penyimpanan ini dulu sebelum melakukan apa-apa. Selain itu, karena awalnya ini adalah misi Tino, Cry kasih tahu dia kalau mulai sekarang, Tino yang bertanggung jawab. Tino merasa dia nggak pantas jadi pemimpin saat ada sosok sehebat Cry di sana. Tapi Cry tetap maksa Tino untuk memimpin, karena dia sendiri nggak mau melakukannya. Akhirnya Tino setuju untuk kembali jadi pemimpin dan sependapat dengan Cry soal kabur dari ruang penyimpanan ini. Jadi dia bakal memimpin semuanya kembali ke pintu keluar. Harusnya mereka bisa sampai lebih cepat, karena Cry sudah sepenuhnya menyembuhkan kakinya Tino. Tapi Cry mengingatkan supaya dia nggak lari terlalu cepat, karena masih ada orang-orang yang terluka dalam kelompok mereka, biar mereka nggak ketinggalan. Sebenarnya Cry bilang begitu juga buat dirinya sendiri, karena nggak mungkin dia bisa mengikuti kecepatan penuh Tino, apalagi dia lagi nggak fit. Setelah berjalan cukup lama di dalam ruang penyimpanan, Tino bilang kalau mereka sudah hampir sampai di pintu keluar. Mereka juga beruntung karena sejauh ini belum ketemu sama hantu mematikan itu. Tapi kalau makhluk itu muncul, Dave janji bakal jadi tameng buat semua orang, biar mereka punya waktu untuk kabur. Tino menenangkan Dave, bilang kalau itu nggak akan perlu, karena selama Cry ada bersama mereka, dia yakin semuanya bakal keluar dengan selamat. Meskipun begitu, Cry sendiri nggak yakin kalau semuanya bisa selamat keluar dari sini. Sebenarnya, Cry udah kepikiran buat kabur sama Tino dan ninggalin yang lainnya kalau monster itu benar-benar muncul. Tapi untuk sekarang, dia coba tetap optimis. Dia masih punya 5 cincin pelindung, jadi setidaknya dia bisa bertahan sebentar kalau terpaksa harus bertarung. Tapi dia nggak punya artefak berguna lainnya. Cincin tembak nggak berfungsi, dan satu-satunya pedang artefak yang dia punya jatuh waktu dia terbang ke sini, jadi agak susah untuk tetap optimis. Tiba-tiba, semua orang bisa merasakan sesuatu mendekati mereka, jadi mereka langsung bersiap untuk bertarung. Cry maju ke depan Tino untuk melindunginya. Meski dia nggak punya artefak serangan, dia siap pakai tubuhnya sendiri sebagai peluru hidup atau sayap terbangnya kalau terpaksa. Aura gua berubah saat hantu itu mulai mendekat. Semua orang ketakutan, karena mereka udah bisa ngerasain kalau mereka nggak punya peluang buat menang lawan makhluk itu. Tapi yang lebih parah, Tino melihat sesuatu yang lebih mengerikan muncul di belakang monster itu, dan rasa takut besar menyelimuti dirinya, sampai-sampai dia mulai memohon pada Cry untuk menolongnya. Cry kayaknya tahu siapa sosok kedua itu, tapi dia lebih bingung daripada takut, karena orang itu punya senjata. Dia juga nggak ngerti kenapa sosok itu ada di sini. Tiba-tiba, sosok kedua itu menggunakan langkah cepat dan menghajar hantu itu dengan satu tendangan, langsung membuatnya mental ke dinding. Setelah melihat kekuatan itu, Cry nggak ragu lagi kalau itu pasti Liz. Dia lalu mendekati Cry dan untuk memastikan, dia nanya apakah nggak masalah kalau dia menendang makhluk itu ke dinding, soalnya dia nggak begitu ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Cry bilang nggak perlu khawatir, dan Liz senang dengar itu. Karena akhirnya bisa ketemu Cry, dia kasih tahu kalau dia menemukan salah satu artefak pedang Cry di jalan menuju ke sini. Ruda dan Greg langsung sadar siapa Liz sebenarnya, tapi Dave nggak pernah dengar namanya. Liz jadi marah karena dia nggak percaya ada pemburu yang nggak tahu tentang Grieving Souls. Liz sudah punya hari yang buruk sebelum sampai di sini, karena dia lari sepanjang jalan pulang cuma buat ketemu Cry. Tapi begitu sampai, dia dikasih tahu kalau Cry lagi pergi ke ruang penyimpanan ini. Awalnya dia pikir Cry terlalu khawatir, karena dia yakin Tino bisa mengurus misi ini sendirian. Jadi bisa dibayangkan betapa kecewanya dia saat tahu Tino nggak bisa mengurus ruang penyimpanan yang sekecil ini sendiri. Gilbert coba membela Tino dan jelasin kalau Tino nggak melakukan kesalahan, tapi Liz nggak mau dengar penjelasannya. Jadi,
Liz langsung menendang Gilbert ke dinding, dan dia hampir sekarat gara-gara pukulan itu. Sekarang, setelah nggak ada lagi gangguan, Liz kembali fokus marah-marah ke Tino karena dianggap lemah dan nggak becus, padahal udah banyak latihan yang dia jalani. Tino langsung minta maaf sambil memohon pengampunan, dan Cry jadi nggak enak hati ngelihat ini semua, karena Liz bener-bener keras banget sama Tino. Sementara Liz masih teriak-teriak ke Tino, hantu yang tadi sempat ditendang berhasil pulih lagi, dan Greg sama Ruda sibuk menuangkan ramuan penyembuh ke Gilbert biar dia nggak mati gara-gara tendangan Liz. Cry mulai khawatir Tino juga bakal kena tendangan Liz, jadi dia coba menenangkan Liz dan bilang kalau nggak seharusnya Liz marah ke Tino. Dia kirim Tino ke sini buat menyelamatkan para pemburu, dan dia udah berhasil menyelesaikan misinya. Jadi nggak adil kalau Liz bilang Tino nggak becus setelah apa yang udah dia capai. Begitu Liz dengar Cry bilang begitu, semua kemarahannya langsung hilang. Dia lalu tanya ke Cry, apa benar Tino udah melakukan tugasnya dengan baik? Cry meyakinkan Liz bahwa dia sangat terkesan dengan kerja Tino. Dan pas lagi ngomongin orang yang bikin kagum, Cry juga kasih selamat ke Liz, karena akhirnya bisa nahan diri dalam serangannya kali ini. Liz senang banget dapat pujian, meskipun dia masih nggak terlalu paham kenapa harus nahan serangannya. Tapi karena Cry terus maksa dia buat belajar, akhirnya dia berhasil menahan pukulannya. Cry senang Liz dengerin nasihatnya, tapi sepertinya Liz masih perlu latihan lagi, karena Gilbert sekarang dalam kondisi kritis gara-gara pukulan peringatan dari Liz. Tino sekali lagi minta maaf atas semua masalah yang dia timbulkan, tapi Liz udah nggak marah soal itu. Liz bilang kalau Tino punya bakat, tapi dia harus kerja lebih keras buat nutupin kekurangannya dalam hal kekuatan. Di saat yang sama, hantu itu udah gabung lagi sama salah satu bos serigala dan siap menyerang mereka lagi. Tapi sementara yang lain ketakutan, Liz cuma ngerasa kesal. Monster itu dengan berani keluarin senapan mesin, seolah itu bisa ngapa-ngapain dia. Liz cuma angkat masker, dan saat serigala itu mulai menembak, dia cuma berdiri aja karena pelurunya bergerak terlalu lambat buat jadi ancaman. Sampai amunisinya habis, Liz masih berdiri di sana, tanpa terluka sedikit pun. Nggak cuma itu, dia bahkan sempat nangkep beberapa peluru di tangannya dan bikin pola dari peluru-peluru lain yang dia tangkap. Liz udah nggak marah lagi, tapi begitu tahu kalau Tino sampai kalah lawan monster yang pakai senapan, kemarahannya langsung naik lagi. Bahkan lebih dari sebelumnya. Liz udah bisa menghindari peluru sejak umur 10 tahun. Jadi buat dia, monster yang berani-berani yang ngarahin senjata ke dia, itu benar-benar penghinaan besar terhadap kekuatannya. Buat nunjukin betapa gampang yang ngalahin hantu kayak gini, dia langsung salto ke udara, dan pas turun, dia nendang tepat ke arah serigala raksasa itu, sampai terbelah dua dan meledak. Bener-bener nggak sulit sama sekali, jadi Liz nggak paham kenapa Tino nggak ngelakuin hal yang sama buat ngalahin serigala itu sejak lama. Sementara Liz lagi ngomong, hantu itu menarik pedangnya dan langsung menyerang ke arah Liz. Tapi seperti hantu yang pertama tadi, Liz ngerasa ini harusnya gampang banget buat Tino. Liz nangkep pedang hantu itu cuma pakai 2 jarinya. Lalu, dia angkat hantunya ke udara dengan lututnya dan mulai menghujani hantunya dengan pukulan bertubi-tubi. Sambil terus mukulin, Liz juga nyindir Tino karena terlalu lemah buat ngalahin hantu ini sendirian. Tino akhirnya nggak bisa nahan air mata dan mulai menangis. Dan Cry merasa kasihan padanya. Tapi ini sih udah jadi hal biasa kalau Liz jadi pelatih. Liz adalah pemburu tercepat di dunia, dan kecepatan luar biasanya bikin dia dapat julukan bayangan tertekan. Setelah semuanya selesai, Tino, Greg, Ruda, dan Gilbert kumpul di guild, dan Gilbert ngasih tahu mereka semua kalau dia pengen ngasih pedang apinya ke Cry. Dia merasa selama ini terlalu bergantung sama pedang itu, jadi dia berniat untuk melatih tubuhnya dari nol, sampai bisa nangkep peluru kayak Liz. Yang lain sih pada mikir dia nggak akan pernah bisa melakukannya. Tapi kalau dia serius mau jadi kayak Liz, Tino merasa dia harus tahu sesuatu tentang masker yang mereka pakai. Semua orang berpikir Cry sengaja bikin ini buat nyesuaiin rasa kelompoknya. Tapi kenyataannya, 6 tahun yang lalu saat dia pesan masker untuk Grieving Souls, dia lupa untuk memotong lubang mata. Jadi, setiap anggota kelompok basically berantem dalam keadaan buta terus. Saat ini, Cry lagi sibuk nyari slime-nya si Tree. Tapi kok nggak ketemu-ketemu juga. Akhirnya, dia mutusin buat nyerah aja. Terus Cry keinget setahun lalu si Tree Smart pernah nitipin slime-nya ke dia, karena ngerasa aman kalau ditinggal di tangan Cry. Ternyata level sertifikasi si Tree itu 2.
Dia juga seorang alkemis, dan kadang tingkahnya agak nyentrik. Dia dari institusi akademik kekaisaran, terkenal banget, dan otaknya si Grievers. Dulu, dia juga pernah dijuluki alkemis paling jempolan, dengan julukan tak terbatas. Cray bilang hasil dari kecerdasannya sering bikin dia terjebak di situasi kayak gini, dan dia juga inget kalau dia ngasih nama slime itu, slime-nya C3. Lalu dia keinget gimana dulu mereka mainan slime pas kecil. Dia sempat mau ngeluarin slime-nya, tapi Citri langsung nyegah, bilang kalau itu agak bahaya, malah bisa ngancurin seluruh ibu kota kalau sampai dikeluarin. Cray mikir, ini sih bukan agak, tapi udah bahaya banget. Citri minta dia hati-hati banget waktu ngejagain slime itu, dan Cray setuju. Balik ke masa sekarang, dia masih nyari-nyari slime itu, walaupun sebenarnya dia pengen banget lupa soal slime itu. Dia nggak bisa nemuin slime itu di mana-mana, dan akhirnya duduk di tempat tidurnya buat mikirin situasinya dengan tenang. Dia keinget waktu dia buka kapsulnya di sarang serigala putih, ternyata isinya kosong. Dan dia mikir kalau slime itu masih dikunci rapat di brankas, jadi nggak mungkin bisa keluar gitu aja. Dia menduga ini mungkin cuma lelucon dari Citri, dan dia berusaha buat ketawa-tawa aja. Walaupun sebenarnya dia udah nggak mau mikirin ini lagi. Sementara itu, ada sekelompok orang yang lagi bertarung lawan monster di sarang serigala putih, dan mereka sadar kalau monster-monster di sini lebih kuat dari yang seharusnya. Cewek di antara mereka berpikir kalau tugas ini nggak bakal mudah, dan si cowok bilang emang mungkin susah. Tapi investigasi ruang harta karun ini penting banget buat negara. Dia juga ingat kalau Thousand Tricks terlibat dalam hal ini, dan mereka ngerasa pasti ada sesuatu yang serius yang lagi terjadi di sini. Di markas Footprints, Cray kelihatan capek karena nggak bisa tidur nyenyak. Dia ketemu sama Eva, dan dia kasih tahu kalau mereka dapat kabar dari asosiasi soal sarang serigala putih. Cray lalu nyuruh Eva untuk hubungi Tino aja, soalnya Tino yang mimpin misi itu. Eva sebenarnya mau melakukannya, tapi dia nggak bisa karena Tino lagi sibuk latihan sama Liz. Cray pun ganti topik, nanya ke Eva apakah ada gerakan aneh di ibu kota kekaisaran. Eva kebingungan, bertanya gerakan apa yang dia maksud, dan Cray cuma bilang kalau nggak ada apa-apa sih, bagus. Eva bilang dia bakal cari tahu soal itu, mikir kalau Cray lagi kasih kode soal sesuatu. Tapi Cray bilang nggak perlu, mungkin cuma imajinasinya aja. Dia lalu bilang mau cek keadaan Tino, dan Eva ngasih tahu kalau Tino lagi latihan di basement level 2. Cray pun pergi, dan Eva mikir, kayaknya tadi Cray beneran kasih kode soal sesuatu. Dia ingat gimana Cray bisa nebak bencana alam kayak gempa bumi atau kelainan di ruang harta karun beberapa kali sebelumnya, dan mulai penasaran apa yang mungkin terjadi di ibu kota. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Cray bisa nebak bencana-bencana itu mungkin karena dia juga ada andil di balik kejadian-kejadian itu. Setelah itu, kita lihat Cray di basement level 2, di mana ada banyak pemburu yang nunggu di luar ruang latihan, nunggu giliran. Salah satu dari mereka, Sven Anger, seorang pemburu level 6, minta Cray buat nyetop Liz. Para pemburu nggak bisa pakai arena latihan gara-gara Liz. Cray cuma bilang kalau urusan bertarung lawan monster bukan keahliannya. Sven ngasih tahu dia kalau cuma Cray yang bisa nyetop Liz sekarang, soalnya Ansem dan Lucia lagi nggak ada. Sven juga heran kenapa Liz tiba-tiba balik sendiri, dan Cray bilang kalau dia udah menjinakkan semua jebakan dan sampai ke ruang bos, tapi bosen dan balik lagi. Sven gak habis pikir gimana dia bisa bosen di ruang harta level 8, dan penasaran banget sama mental baja para Grievers. Tapi, Sven singkirin pikiran itu dulu, dan dia bilang kalau mereka nggak nyetop Liz sekarang, Tino bakal mati. Cray ngerasa kalau itu nggak bakal kejadian karena manusia nggak mati semudah itu. Tapi, begitu dia buka pintu ruang latihan, dia langsung lihat Tino udah terkapar di lantai dan nggak bereaksi. Liz malah meledek Tino, nyuruh dia bangkit, nanya apa ini semua yang dia bisa. Karena Tino nggak gerak sama sekali, Liz mutusin buat mengakhiri hidup Tino, tapi Cray buru-buru nyegah dia. Liz nanya ada apa, sambil bilang kalau dia lagi sibuk latih Tino sekarang, dan gak ngerti kenapa Tino lemah banget, soalnya di umur segitu, Liz sendiri udah jauh lebih kuat. Cray tahu kalau Liz memang bersemangat, tapi dia bilang ke Liz kalau Tino udah sampai batasnya, dan sebaiknya berhenti dulu hari ini. Liz setuju dengan senang hati, tapi tiba-tiba Tino menarik kaki Liz dari belakang dan bilang kalau dia masih bisa lanjut, dengan tekad kuat, karena lihat Cray ada di sana. Liz lantas bilang kalau Cray hebat banget karena bisa bikin Tino semangat bangkit lagi. Dan mereka pun lanjut latihan. Cray keluar dari ruangan itu sambil minta maaf ke yang nunggu di luar. Dia bilang kalau Liz nggak bakal dengerin dia kalau lagi kayak gini. Sven cuma bisa bilang kalau ya udah, nggak ada yang bisa dilakukan.
sambil mikir kalau Cry pasti ngelatih Tino dengan keras, melihat gimana dia bisa nyemangatin Tino buat bangkit. Cry coba jelasin kalau bukan begitu, tapi Sven gak mau denger, jadi Cry biarin aja. Setelah itu, Sven ngasih tahu Cry kalau jalan di utara udah ditutup, dan mereka duduk buat ngobrol. Sven kasih info kalau banyak phantom muncul di jalan itu, dan detailnya masih diselidiki. Para ksatria yang pergi buat cek situasi juga udah terbunuh, dan Cry ingat kalau dia pernah dengar kabar soal phantom yang muncul di jalan itu. Phantom dari sarang serigala putih bahkan udah menyerang seorang pelancong juga. Cry merasa ada yang aneh di ruang harta itu, dan dia bertanya-tanya apakah ini alasan Garg manggil dia. Dia mikir juga, kenapa Ark malah nggak ada pas saat-saat kayak gini. Kalau Ark yang nangani, pasti beres. Cry harap Ark cepet balik, dan dia mutusin buat nyari cara buat ngulur waktu. Sven melihat Cry santai banget seperti biasa, dan Cry sendiri mikir kalau dia bisa nyantai ya, karena ini bukan urusannya langsung. Dia pun kepikiran buat ngirim Obsidian Cross ke Garg, biar nggak ada tanggung jawab di pundaknya. Lalu, dia minta Sven dan timnya buat ngerjain misi dari asosiasi. Toh mereka nggak bisa pakai ruang latihan juga kan. Dia harap mereka bisa sekalian kasih tahu Garg kalau dia lagi sibuk, jadi nggak bisa datang. Setelah itu, Cry pergi, dan salah satu teman sekelompok Sven ngedumel, bilang kalau dia bener-bener nggak paham apa yang ada di pikiran Cry. Dia mikir Cry emang orangnya santai banget, dan ngecap dia sebagai orang yang enak-enakan di klan, sementara yang lain pada jelajah ruang harta. Sven bilang, mungkin temennya itu belum ngerti karena dia baru gabung di klan, tapi Cry emang selalu kayak gitu. Dan begitulah cara kerja klan ini. Sven ngasih peringatan ke temannya itu, bilang kalau mungkin sekarang dia belum ngerti. Tapi Cry itu monster. Dia bilang, jangan cuma lihat dari permukaan aja, dan coba perhatiin baik-baik setiap kali Cry ngomong sesuatu, karena sering ada maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Temannya pun mulai ngerti maksud Sven. Sementara itu, Garg baru aja dapat info kalau nggak ada perubahan di sarang serigala putih ataupun urat tanah di sekitarnya. Dia heran kenapa ada hal aneh yang terjadi di ruang harta kalau gitu. Dengan curiga kalau penyebabnya adalah ulah manusia, dia mutusin buat ngobrol sama Cry soal ini. Tapi asistennya, Kena, ngingetin dia kalau Obsidian Cross bilang Cry lagi sibuk, jadi nggak bisa datang. Garg akhirnya bilang kalau dia bakal ketemu Cry sendiri, karena dia yakin Cry pasti tahu sesuatu tentang ini. Kena penasaran kenapa Garg bisa yakin begitu, dan Garg bilang, meskipun Cry nggak terlalu sering jelajah ruang harta akhir-akhir ini, dia rela repot-repot buat kunjungi ruang harta yang satu ini. Jadi pasti ada yang aneh. Di tempat misterius lain, kita lihat ada semacam penelitian yang lagi dilakukan. Kepala penelitinya nggak percaya kalau ada pemburu level tinggi yang terlibat, dan dia mikir kalau ini cuma soal waktu sampai asosiasi menemukan tempat mereka. Dia akhirnya sadar kalau Thousand Tricks lebih berbahaya daripada yang dia kira. Ternyata kelompok ini nyebut diri mereka masyarakat sihir menara Akashic, dan merekalah yang ada di balik keanehan-keanehan belakangan ini. Mereka mikir kalau para pemburu emang keras kepala dan nggak bakal tinggal diam sampai mereka tahu apa penyebab keanehan itu semua. Lalu pemimpin kelompok itu ngejelasin tujuan risetnya, yaitu supaya mereka bisa bikin ruang harta karun kapanpun mereka mau. Kalau risetnya sukses, mereka bisa punya ruang harta karun sebanyak yang mereka inginkan. Para bawahannya nyaranin buat sementara cabut dulu dari fasilitas ini. Mereka juga nggak habis pikir kenapa anggota mereka, Sofia, malah liburan di saat-saat kayak gini. Tapi si pemimpin santai aja, karena dia sendiri yang ngizinin Sofia ambil cuti. Dia juga bilang kalau Sofia udah kontak dia pakai batu komunikasi dan bakal balik secepatnya. Dia yakin semua masalah ini bakal kelar begitu Sofia datang, dan sementara itu, mereka bakal fokus ngumpulin informasi. Setelah itu, kita lihat Cry mimpi buruk soal slime-nya Citri yang ngehancurin ibu kota, dan dia kebangun sambil teriak-teriak. Untungnya cuma mimpi, dan dia lega. Pas dia sadar, dia lihat Liz lagi tidur di sebelahnya, dan dia juga ngomong pengen ke rumah sakit. Cry lalu bilang kalau dia mau ngecek ke layar monitornya. Cry pun ngejelasin kalau Liz emang punya kebiasaan suka nyelit masuk ke tempat tidurnya. Cry jadi sadar kalau ini mungkin alasan kenapa dia merasa panas, karena ternyata suhu tubuh Liz tinggi banget. Liz terus nanya ke Cry apakah dia ada waktu hari ini, soalnya dia pengen jalan-jalan bareng. Cry kaget dan nanya, apakah Liz nggak ada jadwal latihan buat Tino atau latihannya sendiri. Liz dengan santai bilang kalau dia cuma mau libur sehari, dan Cry pun setuju buat nemenin dia. Langsung lupa sama mimpi buruknya tadi. Kemudian kita lihat Garg di markas Footprints, dan dia minta ketemu Cry. Tapi dia malah ngeliat Cry dan Liz lagi siap-siap mau pergi.
Gark langsung menghentikan mereka, dan Liz langsung ngomel-ngomel, bilang kalau Cry lagi sibuk hari ini. Gark kaget melihat Liz udah balik secepat itu, dan dia ingetin kalau dia minta laporan setiap kali mereka berhasil membersihin ruang harta karun di atas level 7. Liz malah nyuruh Gark buat tutup mulut. Bilang kalau mereka terlalu sering nyerahin urusan ke Cry, dan mereka harus belajar beresin masalah mereka sendiri. Gark jadi kesal, dan Liz langsung nendang dia karena dia udah ganggu waktu ngedate-nya bareng Cry. Mereka langsung adu mulut dan Cry pakai kesempatan itu buat ngomong sama Kaina. Kaina ngasih laporan ke Cry bahwa nggak ada masalah sama saluran energi di situ. Liz penasaran apakah Gark memperhatikan sesuatu yang aneh di sarang serigala putih. Gark bilang dia nggak ada lihat yang aneh, tapi dia nyelipin kalau dia lebih khawatir tentang hal lain. Liz langsung nanya lebih lanjut, tapi Gark menolak buat cerita, bilang kalau ada yang mungkin dengar mereka, dan dia juga merasa nggak bisa cerita tentang slime itu. Dia justru nyaranin Liz buat minta bantuan Ark, karena mungkin Ark orang yang tepat buat ini. Sementara itu, kita lihat Liz dan Gark masih berantem. Liz penasaran apakah Gark udah makin lemah dan tua, dan itu bikin Gark marah, jadi dia mulai beneran beraksi. Cry jelasin bahwa Gark dulunya adalah pemburu level 7, dan dia langsung menghentikan mereka berdua sebelum mereka merusak seluruh bangunan. Dia bilang ke Gark bahwa diskusinya dengan Kaina udah selesai. Gark tetap nggak mau tenang, tapi dia sadar kalau Liz udah pergi dan sekarang bersama Cry. Dia bingung kapan Liz datang, dan akhirnya dia mulai tenang. Dia jadi mikir kalau dia perlu berlatih lagi, lalu pergi bareng Kaina. Sementara itu, Eva yang datang setelah itu sangat hancur melihat bangunan yang hancur. Setelah itu kita lihat Liz dan Cry yang lagi kencan, dan Liz berpikir kalau Gark udah makin lemah. Cry bilang dia nggak setuju dan menyebutkan bahwa nggak adil kalau Liz bikin dirinya sebagai standar. Liz ngasih tahu kalau Cry pasti nggak bakal bertahan di tempat harta karun level 8 yang baru dia investigasi dengan kemampuannya yang sekarang. Cry baru nyadar kalau hantu-hantu di sana beneran kuat, dan dia penasaran gimana kalau dibandingkan sama bos di sarang serigala putih. Tapi Liz nggak bisa ingat pernah berhadapan sama bos di tempat harta karun itu, dan Cry jadi mikir kalau bos di Vault itu bahkan nggak layak diingat sama Liz. Cry mulai khawatir kalau Citri dan yang lainnya masih di Vault level 8 itu. Dan dia berharap mereka cepat balik, karena dia pengen Citri melakukan sesuatu sebelum slime itu bikin masalah. Liz ngerasa Cry kelihatan murung, jadi dia nanya, kalau Zabrudia hancur, kamu mau ngapain? Cry jawab dia nggak tahu, dan Liz langsung bilang, aku bakal kabur sama kamu, dan kali ini kita harus pergi ke negara tropis, karena dia belum pernah melihat laut. Cry berpikir kalau Liz benar-benar optimis, tiba-tiba Liz menangkap seorang pria yang memperhatikan mereka. Cry minta agar dia membiarkannya pergi, dan pria itu langsung lari begitu Liz melepaskannya. Liz curiga apakah Cry memang sengaja membiarkannya kabur, dan dia nggak percaya seberapa bagus akting Cry. Cry bingung sama apa yang dia bicarakan. Sementara itu, kita lihat pria itu bersembunyi di tempat persembunyiannya, bingung bagaimana Liz bisa menyadari keberadaannya. Dia juga mikir kenapa Cry membiarkannya pergi, dan bertanya-tanya seberapa banyak mereka tahu tentang semua ini. Di tempat lain, seorang gadis mendekati pemimpin para peneliti yang tadi, yang bernama Noctus Cochlear, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Sophia Black. Dia minta agar Noctus mau mengambilnya sebagai murid, karena dia sangat tertarik dengan pekerjaannya. Melihat semangatnya, Noctus setuju dengan permintaan darinya. Keesokan harinya, Cry dan Liz pergi ke bagian paling berbahaya di kota. Dan Liz masih mengira ini kencan. Cry bilang ke dia kalau ini bukan kencan, tapi urusan kerja. Berdasarkan info yang dia dapat dari Eva, banyak orang yang hilang dari daerah kumuh, dan meskipun biasanya dia nggak peduli soal ini, dia khawatir kalau hilangnya slime yang dicari ada kaitannya sama ini. Sebagai bonus, ada toko es krim baru di dekat situ, dan Cry punya rencana buat mampir setelah menyelesaikan misi dengan cara yang paling simple. Dia kasih tahu Liz kalau mereka harus coba es krim dulu. Dan Liz langsung seneng banget. Tapi pemilik toko es krimnya malah panik. Ternyata, dia adalah orang yang pernah Liz tangkap sebelumnya. Tapi Cry waktu itu malah ngebebasin dia. Sekarang dia takut kalau Cry sengaja ngelakuin itu, dan datang buat nangkep dia lagi. Dia bahkan nggak ngerti gimana caranya Cry bisa tahu kalau toko es krim ini sebenarnya cuma kedok untuk salah satu markas riset Akashic Tower. Dia berencana buat langsung nutup toko itu. Tapi tiba-tiba pintu terbuka. Dan seorang cewek berambut merah bernama Sophia masuk.
si pemilik toko palsu mulai merasa ada harapan buat dia sekarang. Karena Sofia ini adalah orang yang bertanggung jawab atas semua masalah pertahanan di organisasi mereka. Sementara itu di luar pintu, Liz udah mulai gak sabar dan hampir aja niat buat ngebom pintunya biar bisa masuk. Tapi Cray buru-buru menghentikannya. Bilang mungkin toko es krim ini emang gak buka hari ini. Liz akhirnya menurut, dan mereka pun balik ke markas mereka, bikin si pemilik toko palsu itu merasa lega banget. Pas sudah balik ke kantor, Cray nanya ke Liz, apa dia tahu kapan alkemis Citri bakal balik dari gudang harta level 8. Liz bilang kalau kemungkinan masih butuh waktu, dan Cray cuma bisa berharap Citri balik sebelum slime-nya merusak seluruh kota. Pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba Eva datang ke kantor dan kasih tahu kalau asosiasi Hunter udah bikin tim buat investigasi sarang serigala putih. Kayaknya mereka serius banget kali ini, sampai-sampai ngirim ahli relik buat nyari tahu kalau ada petunjuk baru. Cray mikir ini pasti kasus besar, tapi dia nggak terlalu peduli juga. Soalnya dia emang nggak ada rencana buat ikut campur. Sementara itu, si pemilik toko palsu buru-buru ke markas Akashic Tower dan kasih tahu semuanya kalau Cray udah nemuin dia. Dia ketakutan banget karena Cray bisa lihat kedok mereka yang sempurna itu dan malah nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Sambil gemetaran, dia bilang nggak bisa tebak apa yang ada di pikiran Cray dan yang lain juga sama clueless-nya di situasi ini. Akhirnya mereka lihat ke arah Sofia buat minta saran, dan Sofia bilang kalau mereka harus berhadapan langsung dengan Cray dan klannya. Semua orang kaget, tapi dia yakinin mereka kalau ada peluang buat menang, meski musuh mereka level 8. Sofia percaya diri banget sama sistem keamanan yang dia bangun dan yakin itu bisa ngalahin klan Cray. Penyihir tua di sana juga ngasih izin ke Sofia buat ngelakuin rencananya, karena mereka nggak mungkin terus-terusan kabur dari pertempuran ini. Keesokan harinya, bangunan klan First Steps penuh sesak sama petualang. Pas Tino masuk ke bangunan itu, dia kaget lihat sebanyak itu orang dan nanya ke seorang cowok di sana, "Apa yang lagi terjadi di sini?" Cowok itu jawab kalau mereka semua ngumpul buat investigasi. Mereka mau investigasi sarang serigala putih, dan Tino mikir ini kayaknya udah berlebihan banget. Cowok itu kemudian bilang ke Tino kalau Cray berencana kirim Ark duluan ke sana. Dan Tino tambah kaget. Mengirim Hunter level 7 kayak Ark ke gudang harta level 3 itu berarti masalahnya lebih serius dari yang orang-orang bayanin. Makanya, asosiasi dan klan mereka bawa banyak banget treasure hunters buat nambah kekuatan. Nggak lama, Cray dan Eva juga datang ke sana. Dan Cray nanya apakah semua orang ini ngumpul buat semacam pesta. Eva kasih tahu kalau mereka akan investigasi sarang serigala putih. Dia jelasin kalau karena Cray minta Ark yang tangani masalah ini, dia kumpulkan tim besar sebagai pengganti Ark. Itu bikin Cray kaget, karena dia sebut Ark cuma karena Ark itu orang yang super sempurna, yang selalu ngelakuin semuanya dengan sempurna. Dia mikir kalau ngumpulin sebanyak ini orang pasti bakal makan biaya gede banget, jadi dia nyaranin supaya jumlah orangnya dikurangin setengah aja. Para hunter langsung panik dengar itu, mikir kalau mereka bakalan mati sekarang. Eva berusaha nenangin semuanya dan bilang kalau Cray pasti punya alasan di balik ini semua. Dia juga bilang akan tetap investigasi sarang serigala putih. Ada hal penting yang mau dia kasih tahu, tapi Cray malah nggak bilang apa-apa. Cray coba yakinin mereka kalau misi ini nggak seberat yang mereka pikir, tapi mereka tetap nggak percaya. Akhirnya, Cray tanya ke Eva soal hadiah buat para hunter, dan dia baru tahu kalau Chief Kirk udah kasih dana tambahan biar semua orang bisa dibayar dengan baik. Masalah uang udah kelar, jadi Cray bilang ke para hunter kalau mereka bebas lakukan apa yang mereka mau. Dan mereka senang karena bisa pergi ke gudang harta bareng-bareng. Saat itu, Liz tiba-tiba muncul dan ngejek mereka, manggil mereka banci yang lemah dan gak punya nyali buat ngadepin tantangan demi jadi kuat. Dia langsung loncat ke tempat Cray, bilang kalau dia yang bakal ambil misi ini dan cuma butuh Tino buat temenin dia. Tapi Cray langsung nolak mentah-mentah. Soalnya dia nggak mau Tino dalam bahaya, dan juga nggak mau bikin semangat tim yang lain jatuh. Dia bilang kalau semua orang di sini bakal ikut misi ini, dan Eva langsung nyuruh Cray buat pimpin timnya. Cray kaget dengar itu, tapi yang lain malah lega, mikir kalau keselamatan mereka pasti terjamin, karena klan master mereka bakal ikut. Cray sadar kalau dia nggak bisa bilang begitu aja, kalau dia nggak akan ikut, jadi dia bilang kalau dia bakal nyusul nanti. Sampai dia datang, Sven, yang udah ada di sarang serigala putih, bakal ambil alih komando.
Sebelum semua berangkat, Cry kasih peringatan ke salah satu hunter buat hati-hati sama monster slime. Kalau mereka muncul di gudang harta itu. Tim treasure hunter berangkat ke sana, nggak tahu kalau tempat itu sebenarnya markas Akashic Tower. Yang sekarang berpikir kalau Cry sengaja kirim para hunter buat ngurusin mereka. Di tengah kebingungan mereka soal gimana harus bereaksi, Sofia malah bilang kalau ini kesempatan buat nyerang para hunter selagi mereka belum siap. Dia bilang kalau sistem pertahanannya udah didesain buat melawan hunter-hunter terkuat, dan hanya tim Grievers kalau digabung aja yang bisa ngalahin sistem itu. Tapi saat ini cuma Cry, Liz, dan Alchemist Citri yang ada di dekat ibu kota, dan dia udah punya rencana buat ngalahin Cry sama Liz. Citri adalah satu-satunya yang dia belum punya strategi pasti. Tapi kelihatannya Sofia punya urusan pribadi sama Citri, dan dia menyatakan kalau dia akan menghancurkannya secara langsung. Sofia bilang kalau Citri udah menemukan teori master mereka tentang cara bikin gudang harta baru, dan sekarang dia juga coba-coba buat ngelakuin hal itu. Sofia nggak mau mereka biarin Citri terus berusaha, dan dia minta izin ke penyihir di sana buat pakai semua kekuatan tempur mereka buat menghentikan Citri. Penyihir itu setuju dan menjadikan Sofia komandan pasukan mereka untuk pertempuran kali ini. Walaupun wakilnya kelihatan gak terlalu senang sama keputusan itu. Di atas mereka, Sven dan timnya gak menemukan hal yang mencurigakan. Tapi dia tetap yakin kalau Cry ngirim mereka ke sini untuk alasan khusus. Tiba-tiba, dia dapat panggilan. Lalu minta temannya buat tiup peluit darurat biar semua treasure hunter siap siaga. Begitu mereka di luar, Sven sampaikan pesan Cry soal hati-hati sama monster slime, dan para treasure hunter langsung bete karena mereka mesti nurut sama orang yang bahkan gak ada nyali buat datang langsung. Sven berusaha yakinkan mereka buat percaya sama insting Cry, terus dia cerita soal kejadian di mana Cry pernah ngajak semua orang ke pesta Hanami, nonton bunga, dan nyuruh mereka bawa senjata. Pas Cry mau metoast, tiba-tiba aja sebuah gudang harta muncul di belakangnya. Dan saat itu semua orang sadar kalau Cry udah memprediksi hal itu bakal terjadi. Para hunter tertegun dengar cerita Sven itu, dan dia sekali lagi ingetin mereka kalau informasi dari Cry itu lebih berharga dari apapun yang bisa mereka temukan. Di kantor Cry, Liz terus-terusan minta kerjaan ke dia karena dia pengen pamerin kemampuan bertarungnya di depan Cry. Cry udah lumayan jengkel sama tingkah Liz, dan dia mikir sampai kapan dia harus tahan-tahan diri sebelum para hunter bisa bersin masalah di sarang serigala putih. Biar dia cuma perlu muncul di akhir-akhir aja. Pas banget, Alchemist Citri tiba-tiba muncul dan bilang ke Cry kalau dia ada di sini buat bantu ngurusin organisasi kuat dan licik yang bisa jadi ancaman besar buat dunia dalam waktu dekat. Begitu dengar soal Akashic Tower dari Citri, Cry langsung ngusir Liz dan Tino keluar dari kantornya biar dia bisa fokus dengar informasi penting ini. Di sisi lain kota, Garg juga siap-siap pakai armor tempurnya buat masuk ke gudang harta dan buktikan kalau masa kejayaannya belum berakhir. Asistennya berusaha cegah dia karena takut dia malah keseleo atau malah patah tulang leher. Tapi tiba-tiba Citri datang buat ketemu dia dan kasih tahu informasi penting soal musuh sejati mereka.